Halo guys, kembali bersama gue di channel Will Mekun. Hari ini gue ngebahas anime lagi. Menurut gue di musim spring 2025 adalah Summer Pocket. Ya, bisa bilang episode kemarin episode menarik. Jadi kita benar-benar liatin kenapa sih si Sumugi ini diculik gitu kan. Dan ternyata memang Sumugi yang kita lihat ini gitu kan kurang lebih mirip dengan apa yang terjadi pada Kamome gitu kan. Cuma bedanya kalau Sumugi yang kita lihat ini memang anggapannya adalah dirinya yang hilang, yang artinya adalah ketika dulu di zaman dulu lah seperti itu ya kan, ternyata Sumugi itu pernah hidup lama gitu kan, dan ternyata diri yang hilang itu diculik sama dewa gitu kan. Ini kan serem men. Jadi artinya ya di satu sisi gue melihat ya oke, mungkin ini akan terjadi sama seperti Kamome gitu kan, ketika pada akhirnya Sumugi nanti bakal hilang juga gitu kan. Tapi di sisi lain gue bener-bener penasaran men dengan sosok misteri ini gitu kan. Ini kira-kira nih se apa namanya eh, sedalam apa sih gitu loh, sampai akhirnya eh, para dewa gitu kan, juga misteri kupu-kupu ini itu sampai kayaknya bener-bener menjadi legenda lah gitu kan di pulau ini. Jadi makanya gue pengen tahu gitu loh, dan gue pengen tahu juga nanti apakah ini akan menutup rutenya Sumugi atau mungkin nanti bakal ada 2 episode lagi. Jadi makanya gue pengen tahu. Jadi teman-teman suka apps baru dari Summer Pocket, langsung aja dari Summer Pocket, let's go. Ya habis kisu nggak tuh kan semalam kan. Gila, sebelahan banget nih ya kan. Kan emang tidur, emang nginep bareng ya kan. Emang nginep bareng ya kan. Gila. Iya. Iya. Ohio. Aduh, gue aja. Sian banget nih. Udah gini deh. Gue mah Sumogi, gue mah ini deh. Gue masih suku deh. Akhirnya. Iya. Gue bener penasaran sih ending ini kayak gimana. Mm-mm. Ini konyol. Oh, you. Yaelah, disambut bareng dong. Asik banget. 24 ya. 24 terakhir kali ya. Hari terakhir apa? Gue nggak tahu anjir. Ding 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 ding. Oke, kita lihat. Gua belum cek Twitter sih. Apakah ada kayak visual baru, PV terbaru ya kan, atau mungkin bakal gimana gitu kan. Jadi gue juga nggak bisa nakar sih ya kan. Jadi gue nggak tahu nih apakah 1 episode lagi, 2 episode lagi. Kalau 1 episode lagi seharusnya bisa menutup cover ini sih. Jadi biar nggak nanggung gitu kan. Karena ada beberapa karakter yang belum ceritain kan. Nitakute Mitsutsukeburu tote chika wo jamani mono da aru yo. Akatare nante mo kuru dori mo Mitsukebe iru. Gua agak nyaman kalau gue pakai airbud ya. Ini gue akhirnya ketemu nih airbud gue yang hilang nih kan. Biasanya kan gue pakai airbud kan. Kemarin gue pakai headset kabel, takutnya kan gue lagi gimana, lagi nggak sengaja kan, berekspresif gitu atau apa gitu kan, kabelnya nanti kena terus
rusak nanti. Ya. Dan tangan gua kan nggak bisa diem tangan gua. Walaupun muka gua begini, walaupun gua fokus banget di layar gitu, takut ada yang ketinggalan atau apa gitu. Ya, itu trivia aja sih. Mm-mm. Tidak menyanyikan ini hanya untukmu. Hmm. Hmm. Aku ingin tinggal di. Hmm. Iya, iya, iya. Seru. Oh, musiknya masuk langsung. Oke. Ya pokoknya semua diundang ya, tanpa terkecuali gitu kan. Hmm. Kayaknya ini musik FYNI ya, kayaknya. Oh, ini Konomi ya. Ini Konomi Suzuki nyanyi sih. Hmm. Bisa dikomentar ya. Ini lagunya emang lagu VN ya kan? Atau bukan gitu, isi di komentar boy. Ya kan gue juga pengen tahu gitu kan. Karena gue bukan pemain VN. Gue isi di komentar, oke? Yang jelas ini Konomi nih. Mbak Konomi nih yang nyanyi nih. Yang nyanyi openingnya juga sama endingnya. Hmm. Hmm. Oh, kamu kapan rutenya sayang? Aduh, gue bener penasaran gue kan. Hmm. Waduh, airi anjir itu sih. Kocak banget. Tapi ini ya, bener-bener ya, kenapa di tanggal 30 ranking semestnya? Harusnya pas 25 ya. Apa gue mungkin salah ngeliat kali? Enggak kok, gue nggak salah liat kok. Gue nggak salah liat tuh, bener. Tadi kan 24 kan. Sekarang 29 tapi baru ngeriain. Sprinkle, masa, masa kalian sprinkle sih? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini baju kayaknya sih. Atau apa. Padahal gede sih. Bener. Itu, kita mau suruh make nih ntar. Please, Izuku, please. Please. Udah aja anjir. Ya karena kan udah mentok gitu ya buat. Maksud nangis anjir. Aduh, aduh, aduh.
Dari nangis, dari ketawa sambil nangis tuh melty banget sih. Nggak kelihatan tuh. Bisa. Hmm. Gila tuh si Supu bener-bener ini banget anjir, tetap ngeyakinin Sugi gitu kan, tetap ya iya kita temenin kok sampai akhir dulu, walaupun udah mati pasti break banget sih, sedih gitu. Hmm. Agustus lah. Makin makin random anjir. Iya Agustus ya bener sih. Summer Pocket. Iya 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 bener bener. Iya bener sih. Summer Pocket Agustus ya. Makanya gue bilang kok Merry Christmas kok di Agustus. Nah, pasti pasti itu nangis nih. Itu pun nangis nih pas balik badan. Oh enggak ada nangis dulu. Udah nangis duluan dia. Gue pikir pas balik badan langsung nangis anjir. Kejer deh. Gue pikir gitu. Soalnya dia bener-bener nyisain mereka berdua nih ya kan. Takut gue. Nah hilang anjir. Langsung hilang anjir. Oh tidak. Halusinasi mah. Tadi tadi kayaknya halusinasi deh. Oh iya kayaknya halusinasi sih tadi sih. Oh hilang aja udah. Apa? Oh oke. Dari kopi itunya ya kan. Oh iya 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 iya. Iya. Bisa pas bisa ini ya. Hutan Jobi. Hmm. Hmm. Itu dari siapa? Oh, iya. Hmm. Ya kalau itu gue tahu. Kalau itu gue tahu sih. Pasti dari mereka mereka. Jadi bareng. Sweet banget. Bener sampai terakhir kali ya gitu kan. Iya anjir. Kalian Pringle anjir. Enggak. Ya kreatif sih.
Jadi jarang menyanyikan. Wow. Percis banget ceritanya sama emang dia coy, sama ceritanya sama banget. hmm. Itu dia nggak pakai baju, nggak tahu deh, gua nggak terlalu lihat sih soalnya gua nggak pakai kacamata soalnya. Dia pakai nggak pakai baju dari. Oh, jadi ini anjir, cok gila timelinenya coy. Ah, dan Shizuku orangnya betul orang ya, orang pertama lah ya. Iya. hmm. Iya sih, semoga ini dulu sih, si Shizuku, iya bener sih. Iya sih bener, Shizuku dulu sih. Karena awal timeline itu emang mereka udah kenal, baru akhirnya ketemu si Hairi. hmm. hmm. Bingung kan, gue bingung tadi. Nggak, kayaknya gue yang miss sih, gue yang miss tadi di awal tadi kayaknya. hmm. Hmm. Iya mas ya guys. Lagi, jangan sampai hilang ya. Takut gue kok tiba-tiba hilang anjir. Nyanyi ya. Mau gigi mau gigi. Bisa aja.
Ah, nggak bisa gua. Nggak ngepas, nggak ngepas. Coba kali ini gue bisa ngepas nih. Ah, nggak bisa, gue terakhir nggak bisa, nggak bisa. Oke, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Ah, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, gue yang terakhir nggak bisa, nggak bisa gue. Wah. Nah, itu bener baru. Kasih Kisun ya ending itu. Nih, sini kita ending. Kasih. Oh, enggak. Musiknya enak kan? Enak musiknya. Aduh, belum bener. Dan langsung boneka men. Ah, shit. Habis. Oke. Next episode. Ya. Oh no, dari mana nih? Hmm, kaget gue pikir ada. Gue pikir Sumgi balik gitu. Oh tidak, kedengeran satu pulau ini. Ya ada. Ngeri anjir it. Bener-bener kedengeran dari jauh anjir. Oke, next. Masih ada ternyata. Masih ada ternyata. Dia bilang di, ah kan bener, di tempat ini nih pasti spillnya tempat ini nih pasti nih. Oh mi. Oke, oke, oke. Oke. Oke, oke. Hilang. Hmm. A year later. Oke. Hmm. Semoga balik lagi. Oh damn. Oke, oke, oke. 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 Oke, oke. Oke, jadilah itulah episode 10 ya kan dari Summer Pocket. Wow, ini ternyata benar-benar nutup rutenya Smugi. Jadi benar-benar diakhiri
dengan momen ternyata ya Sumugi pulang gitu, Sumugi pulang gitu kan. Sumugi pulang untuk kembali ke dirinya yang hilang gitu kan ketika diculik, dan dia menceritakan semuanya, dia benar-benar menceritakan segalanya gitu kan, apa yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi gue mulai dari mana ya? Gue mulai dari ini dulu deh, ketika si Sumugi bercerita bahwa banyak seseorang yang tidak mengingat dirinya ketika pada akhirnya Sumugi itu diculik gitu loh. Jadi kan ketika pada saat itu kan emang wajar ya, maksud gue maklumi sih kenapa mereka tidak mengingatnya, karena kenangan dia ketika pada saat masih muda saat itu emang gak banyak temen gitu, dan pada akhirnya ketika ada seseorang yang datang gitu kan dan mengingat Sumugi pada saat itu adalah Katosan. Dan kebetulan Katosan di saat itu tuh sudah uzur gitu. Gue bilang anjrit, gue bilang ngeri banget anjrit. Jadi kayak apa ya, ya jujur gue agak-agak ini sih, gue agak miris plus gini, gue miris plus haru lah gitu kan. Kenapa gue bilang gitu? Ya karena pada akhirnya yang inget kita itu adalah orang terdekat kita. Jadi yang benar-benar ingat pada saat Sumugi di sekolah itu cuman Kato, just Kato, dan Kato adalah orang yang tahu gitu loh. Dan itu lu bayangin deh, lu ketika timeline-nya itu jauh, maksudnya gini, ketika timeline Sumugi pada saat itu dan timeline Kato pada saat itu, dan umur Sumugi yang dimana tidak bertambah ketika dia diculik sama dewa, itu lu bayangin deh itu berapa tahun gitu kan. Dan jaraknya itu ketika pada akhirnya si Kato benar-benar masih mengingat ketika pertama kali ketemu dengan Sumugi, dan itu orangnya Kato. Gila sih itu. Gua gimana ya, gue bilang gue agak rasa miris dan haru gitu kan. Dan pada akhirnya ketika dia melihat gitu kan, oke, gue kembali ke bukan kembali sih, gue coba pergi ke pulau gitu kan untuk mencari teman, dan kebetulan di situ ada Shizuku yang dimana dialah orang yang apa ya, yang menjadi teman pertama dia, yang benar-benar memahami tentang perasaan dia, teman bermain dia gitu kan ketika berada di pulau. Dan disitulah ada Hairi gitu kan, Hairi yang sekaligus jadi kekasihnya dia pada saat itu. Jadi ya ibarat kata teman dia bertambah lah gitu kan, yang dari satu jadi dua gitu kan. Tapi di sini ketika akhirnya si Sumugi kenal Hairi, dia jadi temennya banyak gitu. Maksud gua secara ofisial kan, maksud gua secara teknis Hairi tuh cuma nambah satu. Sumugi cuma nambah satu teman, yaitu Hairi dengan Shizuku gitu loh. Dari cerita sebelumnya yang cuma punya satu teman, kali ini itu cuma punya dua teman gitu loh. Tapi plus untungnya di situ Hairi juga circle-nya juga banyak juga gitu, atau bilang temannya juga banyak gitu kan, yang artinya Sumugi secara tidak langsung juga berteman dengan temannya Hairi juga gitu. Tapi secara teknis ya Sumugi lebih dekat dengan dua teman kayak gitu, maksudnya gitu ya. Jadi jangan salah sangka nih gua ngomong gini, jadi jangan beranggapan bahwa Bang, tapi kan Sumugi kan jadi berteman dengan banyak karena dengan Hairi. Iya bener, tapi maksud gua ketika dia di universe lain gitu kan, dia akhirnya bertambah teman dan itu cuma satu. Kasihan sih maksud gua. Jadi kayak itulah maksud gua, nilai hidup yang mungkin bisa gua ambil adalah ya mencari teman itu terkadang sulit men. Itu doang sih. Jadi kalau mungkin orang yang emang pendiam, mungkin orang yang sulit bergaul, merasa dirinya kurang dihargai gitu kan, pada akhirnya ya kita hidup sendiri gitu loh. Jadi makanya disitulah yang gua rasain ketika Sumugi menceritakan seperti itu. Jadi artinya adalah ya Sumugi kesulitan untuk jadi teman. Sedih sih. Jadi gue cukup terpukul lah dengan apa yang gue lihat tadi gitu kan gitu. Terus yang kedua, tadi soal ini soal tadi rasa bingung gue tadi ketika tadi mengingat beberapa event yang bilang loh, kok
ini kok Natal, kok tiba-tiba ulang tahun, kok ini gini men. Jadi ini nih gue miss tadi. Gue tadi di awal miss, makanya tadi kan gue kan ngecek di awal gitu kan di menit-menit berapa tadi ya, menit ya setelah opening setelah opening tadi gue lihat ya kan si Airi kan punya ide konyol ya kan, merayakan semua kegiatan gitu kan ketika pada akhirnya musim panas itu nanti akan berakhir. Jadi kayak Halloween, kayak Natal ya kan, terus atau mungkin kayak ya pokoknya semua kegiatan lah gitu kan. Jadi terasa seperti 1 tahun gitu, jadi berasa seperti hidup bareng lah seperti itu. Jadi ya semua benar-benar buat sampai akhir tadi, makanya gue bilang gue sempat kaget tadi ketika loh kok ada salju di sini, apakah Hairi udah tinggal setahun gitu kan di bersama dengan Sumogi dan Suzuko. Tidak, itu salju itu dibuat kayaknya sih, jadi kayak seolah tuh mereka tuh hidup di musim winter gitu loh, padahal kan itu salju yang dibuat sebenarnya. Ya nggak sih, mungkin cocok lagi begitu kali, mau isi di komentar apakah gue bener apa enggak gitu kan. Tapi kalau yang tadi gue lihat tangkap tadi kan ketika si Hairi ngomong gitu ya seolah-olah kayak mereka bikin sebuah sebuah momen lah gitu kan agar si siapa namanya si Sumugi bisa merasakan semuanya, hingga akhirnya ketika di ending hari ulang tahun itu tiba. Dan mungkin gue anggap iya ya, maksudnya gue anggap itu emang ulang tahunnya Sumugi, dan akhirnya Sumugi merasakan semua hal-hal yang pernah dilakukan oleh Shizuku dengan si Hairi, terutama dengan Hairi ya gitu kan. Jadi ya akhirnya dia mengingat semua liriknya, dan akhirnya ketika tadi lagunya habis dia ngilang bener-bener ngilang gitu, jadi boneka gitu. Kayak inget apa gue ya, kayak jangan ngingetin gue sama Yakano beda, gue jadi inget Yakano anjir, si Meme ya, gue jadi inget Meme, gue bukan Meme, siapa ya, ya adalah pokoknya ada karakter yang benar-benar pas ketika nyanyi langsung hilang gitu. Meme juga begitu sih maksudnya, tapi kan kalau Meme kan beda, Meme kan komedi beda. Jadi pokoknya ketika lagi momen penting gitu kan, terus tiba-tiba hilang. Jadi gue inget sesuatu tapi gue lupa nama ini, Angel Beats kali ya, iya kayaknya sih, gue lupa pokoknya ketika cerita langsung hilang aja gitu. Jadi benar-benar oh iya ini Assassination Classroom, aduh jangan diingetin lagi men, itu iya Koro Sensei iya ya, ketika mereka nyanyi bareng terus ngilang, itu mewek banget sih. Jadi kurang lebih mirip itu cerita tadi, mirip banget dengan momen tadi gitu kan, nyanyi terus hilang. Nah makanya di situ missnya gue tadi di situ, ketika gue ngeliat subtitle tadi gue nggak baca. Jadi intinya Hairi benar-benar membungkusnya dengan baik dan Sumugi bahagia gitu. Dan di ending tadi ketika pada akhirnya sudah setahun lebih si Shizuku dan siapa namanya Hairi menyambut lagi si Sumugi dengan kembalinya dia gitu kan. Ya gue nggak tahu sih, itu mungkin cuman kayak ini ya, cuman kayak intermezzo aja sih, maksudnya kayak sesuatu yang sebenarnya itu tidak akan ada gitu, ngerti nggak tuh maksudnya? Jadi kayak sesuatu yang tidak akan ada dan tidak akan pernah terjadi kayak gitu. Tapi nggak tahu juga sih, mungkin teman-teman merasa bahwa bang sebenarnya Sumugi itu ada, cuman Sumugi itu sebenarnya emang harus ada di sana karena emang dia diculik, ngerti nggak? Jadi kayak sebenarnya Sumugi bisa pulang, tapi Sumugi bisa balik lagi, tapi dia nggak bisa tinggal tetap di sana, nyambung nggak? Jadi kayak dia itu adalah orang yang sebenarnya sudah tinggal di tempatnya dewa, tapi dia boleh balik lagi ketika musim summer gitu. Jadi kayak semacam ini men, kalau maaf ya gue berkata kasar ya, bukan berkata yang enggak lah gitu. Jadi kalau dibanding Kamome yang secara real dalam tanda kutip adalah anomali atau sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang sebenarnya kita bisa perdebatkan apakah Kamome mati apa enggak gitu kan. Tapi kalau si Sumugi ini, gue bilang ini kayak hantu, real hantu menurut gue. Jadi kayak nunjukin lu akan muncul ketika musim summer gitu loh. Tapi ketika dia udah lewat summernya atau udah musim summer udah habis lah, dia pulang lagi gitu loh. Seolah begitu gitu. Jadi makanya gue melihat apakah seperti itu ya kan. Jadi isi di komentar. Semoga kali ini gue bener gitu. Isi di komentar, oke? Karena kan kalian main VN ya, karena lebih tahu dari gue dan lebih tahu tentang ceritanya, isi di komentar, oke? Terus tadi yang ketiga soal si Umi yang bisa dibilang ya
menaruh boneka di depan pintu misuar itu, dan itu cukup creepy sih. Jadi tahu-tahu si Umi pulang lagi ya kan, atau ngilang lagi gitu kan, seolah Umi itu kayak dewanya gitu. Ngeri sih. Jadi bener-bener nunjukin betapa mengerikannya ini time travel ini gitu kan aja ya, kayak gitu. Terus yang terakhir ya, ini gue akhirnya membandingkan rute sebelumnya dengan rute ini. Ada plus minusnya, boleh ya gue ceritain di sini ya. Maksud gue daripada nanti gitu kan, karena menurut gue kalau nanti feelsnya udah beda gitu kan, takutnya rutenya udah beda juga gitu. Jadi makanya gue akan membandingkan kedua rute ini, dan gue katakan mana yang plusnya dan mana minusnya gitu. Oke. Buat gue untuk rute Sumugi, plusnya dulu ya. Plusnya ini di sini, atau gue terus ini deh, mungkin nanti bakal ada tulisan ya, mungkin ya nanti kalau gue sempat ngedit gue bakal tulis di sini. Plusnya dari rute Sumugi, gue akui ceritanya memang dapat. Jadi artinya di sini gue melihat bagaimana mereka membungkusnya dengan bagus. Terus terasa banget friendshipnya ya kan, ketika kita dilihat bahwa ya sebenarnya kan mereka kan juga baru ketemu kan, dan juga melihat bagaimana ada potensi kalau ya mereka akan pergi juga gitu kan ketika musim summer gitu. Jadi artinya mereka akan terpisah dengan musim summer juga, sama seperti kamu nih. Nah maksud gue di sini artinya ketika gue melihat rutenya Sumugi ini, gue ngerasa bilang terasa prinsipnya karena kita melihat orangnya gitu. Gue melihat di situ emang ada Sumugi, Shizuku, sama Hairi gitu. Beda sama rute Kamome yang dimana hanya keinginan Kamome yang kita tahu, dan teman-temannya yang ternyata emang itu adalah bagian dari cerita. Jadi ternyata di aslinya itu emang tidak ada cerita tentang Kamome. Tidak ada di masa lalu Kamome itu cerita dengan teman-temannya, terus juga dengan Hairi itu nggak ada gitu. Jadi kayak semacam fiksi aja gitu yang yang ditampilkan di rutenya Kamome. Jadi benar-benar emang ternyata ceritanya itu emang nggak ada gitu di masa lalu. Jadi makanya seolah-olah kita benar-benar terbawa dengan suasananya cerita Kamome, padahal cerita Kamome tidak ada kayak gitu. Dan akhirnya ketika pada saat Hairi menyadari bahwa ternyata emang Kamome itu emang nggak ada ya kan, atau misalnya bilang di sosok itu emang nggak ada, ya udah dia ngerasa bahwa ya itu akan gue bisa bilang kayak menjadi awal yang bagus untuk Summer Pocket ini gitu kan. Jadi kayak nunjukin kalau oh tidak, ternyata Summer Pocket atau bisa bilang ceritanya cerita Kei ini gitu kan, itu memang tipikalnya begini gitu kan, yang artinya pasti ada anomali, kesedihan, apalah gitu kan, drama dan sebagainya gitu kan. Jadi ya agak sembarang cuman hanya satu genre gitu kan. Makanya kan gue nangkepnya kan kayak ini mah slice of life Jun Maeda nih pasti ya oke lah, mungkin ada sedih-sedihnya gitu kan. Tapi gue nggak expect kalau di sini ada time travel ya gitu. Jadi kayak gue nggak expect kalau misalkan di sini ada universe yang berbeda gitu kan. Itu aja sih yang membuat gue akhirnya jadi kayak suka dengan ini anime kayak gitu. Udah pasti ya, ini kalau menurut gue ya, ini menurut gue yang mungkin kelihatan lebih dominan dibanding rute Kamome, yaitu adalah adaptasinya. Jujur, gue melihat adaptasi yang di Sumugi itu sempurna menurut gue. Jadi kayak dikasih persembahan terakhir, bener-bener dikasih ke persembahan yang sangat manis gitu kan, bagi Sumugi gitu kan. Dan akhirnya kita diliatin ya lagunya dari Sumugi sendiri, lagunya si siapa namanya, Kamome Konomizuki gitu kan, yang dimana mereka melakukan beberapa kegiatan lah gitu kan, yang sudah terjadi dan belum terjadi gitu kan. Jadi itu sih, makanya gue tadi sempat miss kok kayak kok kayak setahun gitu kan. Dan gue ternyata tadi ketika lihat ada subtitle kalau misalkan mereka bikin kegiatan seolah-olah 1 tahun gitu kan, itu kesalahan gue sih tadi ketika gue tidak terlalu merhatiin, karena tadi gue terasa asik ngobrol gitu ketika tadi di habis opening gitu kan. Jadi gue nggak sempat lihat itu, tapi ketika tadi gue lihat, dan akhirnya gue nyadari oh ternyata gue salah pada saat itu. Jadi ini gitu sih. Jadi gue melihat ceritanya benar-benar dibungkus dengan bagus, musiknya enak, terus cantik ya kan. Jadi ya gue melihat itu secara lebih dominan lah kok di Sumugi. Nah minus ya, bukan minus sih, maksudnya kayak
hal yang gue kurang suka gitu kan. Ya, sesuatu hal yang gue kurang suka dari Rute Sumogi itu adalah couple development romance-nya. Gue kurang suka jujur. Jadi kayak benar-benar dipaksain banget, seolah kayak oh iya aku mencintaimu, oh iya aku mencintaimu. Jadi kayak benar-benar cepat sekali gitu loh. Jadi kayak seolah kayak kita benar-benar dipaksain kalau Sumogi harus sama ini ya, Sumogi mengakhiri ya gitu. Jadi kayak gue kurang suka aja sih dengan sesuatu yang terasa cepat aja gitu kan. Tapi ya sekali lagi gue memaklumi karena ini anime pocket gitu. Jadi artinya mereka cuma hanya bisa menikmati sesuatu di musim summer gitu. Jadi nggak bisa kalau kita harus dikasih beberapa waktu dulu, atau mungkin kita dikasih hal yang sesuatu yang lama gitu kan. Jadi biar kita liatin bagaimana kapal di yang bagus gitu kan. Tapi menurut gue di Kamome malah kelihatan lebih oke gitu. Maksud gue walaupun Kamome anomali gitu kan, tapi setidaknya apa yang disampaikan di Kamome malah yang tidak ternyata gitu kan, itu malah kelihatan lebih dapat gitu loh untuk kapal developmentnya kalau menurut gua sih kayak gitu dibanding di Sumogi. Itu aja sih, jadi yang gua lihat tuh perbedaannya itu. Oh ya, satu lagi tadi yang membuat gua tetap enjoy ketika berada di Rute Sumogi, yaitu Shizuku sih. Jujur ya, mungkin sesuatu hal yang kalian nggak sadar, atau sesuatu hal yang cuman gue sadar gitu kan. Jadi artinya gue juga nggak tahu ini mana yang benar gitu kan. Cuman kayak gue ngeliat ini menurut gue ya, kalau nggak ada Shizuku, Rute Sumogi boring kalau menurut gue. Jadi ini bukan atas dasar pribadi gue karena gue juga suka Shizuku, bukan atas pribadi gue karena gue suka opai besar, enggak. Gue tidak secabul itu. Gue tidak tidak menganggap bahwa Shizuku ini cantik, Shizuku ini waifu gue banget, jadi gue anggap ini merasa nanti bakal boring kalau misalnya nggak ada Sumogi. Enggak, gue nggak bilang gitu. Gue cuma ngeliat emang dari rutenya Sumogi sendiri atau karakter Sumogi sendiri emang lucu gitu. Jadi emang gue akui lucu. Tapi ya sekali lagi kita kan butuh komedi gitu kan, yang dimana pasti di dalam sebuah cerita gitu kan, bahkan kayak gue bilang, bahkan di rutenya Kamome sendiri kamu bisa ngelawak loh. Nah itu jadi maksud gue, ketika gue melihat Shizuku itu seperti Kamome yang ada di diri Shizuku gitu, ngerti nggak? Jadi kayak ketika lu nontonnya di Rute Sumogi, jadi kayak seolah-olah kayak gue melihat Shizuku ini adalah Kamome yang bertransformasi seperti Shizuku gitu. Jadi bener-bener lucu orangnya kan, udah polos, lucu, lugu banget lah gitu kan. Terus dengan spam ngomong opai mulu, jadi kayak bener-bener ketawa gue ketika karakter kayak dia tuh ada gitu. Jadi kayak bener-bener terasa nggak boring ketika melihat ada karakter itu. Makanya gue bilang mungkin itu ada alasannya gitu kan. Jadi maksud gue ketika di situ ada Sumogi, di situ ada Shizuku, dan di Rute Sumogi itu kayak bener-bener klop banget loh gitu. Jadi kayak bener-bener saling melengkapi gitu loh. Si Sumogi yang mungkin emang secara karakter emang lucu gitu kan, secara karakter ya, maksudnya secara face gitu kan, secara karakternya gitu kan, dibanding Shizuku yang emang dari kepribadian juga lucu gitu. Jadi klop gitu. Jadi sempurna lah di rutenya Sumogi kayak gitu. Nah, mungkin ya, gue kan belum nonton yang di Rute, atau bisa bilang belum tahu lah Rute Awo gimana, Shiroha gimana. Tapi setidaknya gue melihat ketika di Rute Sumogi emang udah pas gitu loh, ketika di situ ada Shizuku. Nah, maksud gue di sini artinya ketika Kamome akhirnya bisa menggendong rutenya dia sendiri, dan akhirnya ternyata jadi baper gua gitu kan. Dan di Sumogi ketika harus dibantu dengan Shizuku, itu udah menurut gua udah keputusan yang paling benar kayak gitu. Dan bagaimana nanti di rutenya Ao dan rutenya si Shiroha, gua rasa sama seperti Kamome, yang artinya Ao mungkin akan bisa menggendong rutenya sendiri gitu kan. Begitu juga dengan Shiroha gitu kan. Jadi artinya emang menurut gue emang Sumogi sih yang emang harus digendong sama Shizuku biar rutenya sempurna kayak gitu. Nyambung nggak? Takutnya nggak nyambung nih. Takutnya mentang-mentang gue bilang, lu mah karena suka Shizuku bang, jadi lu nggak terlalu expect sama Sumogi dan akhirnya lu benci sama Sumogi. Enggak, gue nggak bilang gitu. Maksudnya seolah-olah tuh kayak hanya Sumogi yang emang harus perlu didorong sama karakter lain gitu loh. Kalau dibanding dengan Shiroha, dibanding sama mungkin, atau dibanding dengan si
Kamome yang sudah jelas kita tonton gitu kan, itu mereka bisa gendong sendiri gitu loh. Mereka bisa gendong ceritanya sendiri, rutenya sendiri. Jadi ya I don't know, makanya gue bilang kan, gue nggak tahu rutenya Ao gimana, rutenya Shiroha gimana. Tapi yang gue lihat ketika di Kamome dia bisa gendong rutenya sendiri. Nah itu. Jadi dia tidak bisa ngelawak, dia maksudnya dalam artinya bisa komedi ya kan, terus juga dia bisa di momen serius juga bisa, terus ada dramanya juga. Jadi kayak ya sempurna lah gitu rute Kamome. Kan makanya gue bilang ketika di situ ada Shizuku, rute Sumugi sempurna. Nah gitu, semoga nyambung ya. Jadi takutnya nanti kalian nggak nyambung cuman gara-gara gue berpihak ke Shizuku, tidak seperti itu. Dan gue berharap sekali lagi semoga di rutenya Shizuku semoga kalau misalkan nanti emang ada rute Shizuku gitu kan, di katanya kan di Reflection Blue gitu kan ada animenya. gue sampai nahan banget tuh nonton, nggak main VN-nya gitu kan, karena berharap semoga di Reflection Blue tuh, atau bilang di katanya di Summer Pocket Reflection Blue tuh ada si Shizuku gitu. Jadi makanya gue pengen tahu nih apakah nanti diadaptasi sebagai anime juga apa enggak gitu. Dan gue juga penasaran nanti di Twitter gimana, gue belum melihat apakah nanti ada PV-nya apa enggak. Kalau ada PV-nya nanti bakal gue react dan gue akan bedah di situ juga gitu kan. Jadi gue pengen tahu. Tapi kalau misalkan cuma hanya kayak visual atau apa gitu kan, nanti cuma di community aja kayak gitu. Jadi nggak bakal gue bahas kayak gitu. Jadi itu dari gue, masih subscribe sampai kayak anime Spring. Apa yang kalian ingin untuk gue bahas dan gue suka. Kalau nggak suka tinggal di search aja, dan notifikasinya agak nunggu dari gue, dan sampai lagi sampai gue selanjutnya.